Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi lanjutan dari mata kuliah Teori Organisasi yang berjudul Perubahan dan Inovasi Organisasi. Baik, saya Natasha Andriani dengan NIM E2A 022262 dari Prodi Manajemen kelas A5 semester 4, Fakultas Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Pokok pembahasan yang akan saya sampaikan di sini pertama, konsep perubahan dan inovasi organisasi dilanjutkan dengan pengertian dan jenis perubahan organisasi, lalu dilanjutkan dengan manajemen perubahan organisasi dan materi terakhir pandangan tentang perubahan, lalu ditutup dengan penyampaian kesimpulan. Materi pertama, apa itu konsep perubahan dan inovasi organisasi? Perubahan pusat dalam teknologi, preferensi konsumen, dan dinamika pasar mengharuskan organisasi beradaptasi secara efektif agar tetap relevan dan kompetitif. Pada saat yang sama, inovasi merupakan pendorong utama pertumbuhan dan diferensiasi, yang memungkinkan organisasi menciptakan nilai baru dan merespon perubahan tuntutan. Perubahan organisasi mengacu pada proses adaptasi dan perubahan struktur, proses dan budaya organisasi untuk menghadapi tantangan atau memanfaatkan peluang baru. Proses ini melibatkan berbagai tingkat perubahan dari perubahan kecil hingga perubahan radikal yang besar. Manajemen perubahan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan diterima dengan baik dan dapat diterapkan dengan sukses. Di sisi lain, inovasi organisasi melibatkan pengembangan ide, metode, dan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing. Inovasi tidak hanya berkaitan dengan pengembangan produk baru, namun juga metode operasi baru dan perbaikan proses internal. Manajemen inovasi yang baik memerlukan budaya yang mendukung kreativitas, risiko, dan eksperimen. Submateri yang kedua tentang pengertian dan jenis perubahan organisasi. Perubahan organisasi berarti proses mengubah struktur, strategi, proses atau budaya suatu organisasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi atau menanggapi kebutuhan dan tantangan baru. Perubahan ini bisa bersifat internal seperti pengembangan produk baru dan eksternal seperti adaptasi terhadap perubahan pasar dan peraturan. Perubahan organisasi merupakan bagian integral dari manajemen strategis dan dapat mempengaruhi seluruh aspek organisasi, mulai dari operasi sehari-hari hingga budaya dan nilai-nilai inti. Sini beberapa jenis perubahan organisasi. Pertama ada perubahan struktural, yaitu melibatkan perubahan dalam struktur organisasi seperti perubahan hierarki, departemen, atau pembagian tanggung jawab. Perubahan struktural misalnya reorganisasi, penggabungan departemen, atau perubahan rantai komando. Lalu ada perubahan strategis yang mengacu pada perubahan tujuan dan arah jangka panjang suatu organisasi. Hal ini dapat mencakup perubahan misi, visi, atau strategi bisnis utama. Lalu ada perubahan proses yang mengacu pada perubahan dalam cara organisasi beroperasi. Hal ini dapat mencakup pengenalan teknologi baru, perubahan pada sistem operasi standar, dan penyederhanaan proses bisnis. Lalu ada perubahan budaya yang berfokus pada perubahan nilai, norma, dan sikap yang membentuk lingkungan kerja. Hal ini mungkin melibatkan upaya untuk mengubah cara orang berinteraksi, nilai-nilai yang dianut dalam organisasi, atau cara pemecahan masalah. Lalu ada perubahan teknologi yang mengacu pada pengenalan atau integrasi teknologi baru yang dapat mempengaruhi berbagai aspek organisasi, mulai dari operasi sehari-hari hingga strategi bisnis. Yang terakhir ada perubahan struktur kepengurusan, yaitu perubahan struktur kepengurusan meliputi perubahan struktur kepengurusan seperti perubahan manajemen senior, penunjukan manajer baru, atau perubahan gaya kepengurusan. Materi yang ketiga tentang manajemen perubahan organisasi. Manajemen perubahan organisasi adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola perusahaan dalam struktur, strategis, proses, atau budaya suatu organisasi sehingga perubahan tersebut dapat diterima dengan baik dan tujuan yang diinginkan tercapai. Proses ini penting untuk memastikan bahwa perubahan yang diterapkan dapat meningkatkan efisiensi organisasi dan mengatasi tantangan atau peluang yang muncul dalam lingkungan bisnis.
Manajemen perubahan yang efektif melibatkan beberapa langkah utama termasuk perencanaan, komunikasi, implementasi, dan evaluasi. Lalu implementasi perubahan memerlukan koordinasi yang efektif dan implementasi sesuai rencana yang dibuat. Hal ini mencakup penerapan kebijakan, prosedur, dan teknologi yang baru terkait dengan perubahan tersebut. Pada tahap ini penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim memahami peran mereka dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dan perubahan. Evaluasi dan adaptasi adalah tahap akhir dari manajemen perubahan, di mana efektivitas perubahan dievaluasi dan umpan balik dikumpulkan untuk menentukan apakah perubahan mencapai hasil yang diinginkan. Lalu materi keempat tentang pandangan tentang perubahan. Perubahan sebagai ancaman adalah pandangan yang lebih skeptis, yang melihat perubahan sebagai sumber stres dan risiko bagi organisasi. Dalam perspektif ini, perubahan dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas, struktur, dan budaya yang ada, serta dapat menciptakan rasa tidak aman dan resistensi di kalangan karyawan. Organisasi mencakup perspektif berbeda tentang cara mengelola dan menerima perubahan di lingkungan kerja. Perubahan seringkali dipandang sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan keberlangsungan hidup suatu organisasi. Berbagai teori dan pendekatan telah dikembangkan untuk memahami dan mengelola perubahan yang mencerminkan kompleksitas dan dinamika proses tersebut. Pandangan kritis terhadap perubahan yang sering dikaitkan dengan teori postmodern dan kritis, seringkali melihat perubahan sebagai hasil dari dinamika kekuasaan dan kepentingan yang tidak terlihat. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana perubahan dapat mencerminkan dan memperkuat hubungan kekuasaan dalam organisasi. Lalu pendekatan berbasis budaya memandang perubahan sebagai sesuatu yang harus sesuai dengan nilai dan norma budaya organisasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan budaya organisasi ketika merencanakan dan melaksanakan perubahan. Perubahan yang tidak sesuai dengan budaya organisasi atau tidak mempertimbangkan nilai-nilai karyawan dapat menemui hambatan atau kegagalan. Kesimpulan dari materi ini adalah perubahan dan inovasi organisasi merupakan proses dinamis yang memerlukan adaptasi strategi, struktur, dan operasi agar tetap relevan dan kompetitif dalam lingkungan yang selalu berubah. Perubahan bisa bersifat reaktif, merespon faktor-faktor eksternal seperti teknologi baru, peraturan atau perubahan pasar, atau proaktif untuk menciptakan peluang baru dan keunggulan kompetitif. Inovasi, di sisi lain, berarti pengenalan ide, produk, atau proses baru yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Proses ini memerlukan budaya organisasi yang mendukung kreativitas, kolaborasi, dan pengambilan risiko. Pemimpin memainkan peran penting dalam mendorong perubahan dengan mengomunikasikan visi yang jelas, mengelola penolakan, dan memastikan dukungan dari semua pihak terkait. Keberhasilan perubahan dan inovasi tergantung pada perencanaan yang cermat, implementasi yang efektif, dan pemantauan keberlanjutan untuk menilai dampaknya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan menerapkan perubahan dan inovasi secara strategis, organisasi dapat terus tumbuh dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari segi penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.